Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Jadilah umat pemuji, jadilah pemazmur-pemazmur, jadilah orang-orang berjalan dalam roh, jadilah orang-orang yang disertai oleh Roh Kudus. Di tahun yang baru kita tidak berjalan sendiri, di tahun yang akan datang kita bersama dengan Kristus. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom semuanya. Para jemaat yang luar biasa, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita memberikan pujian kita yang terbaik buat Tuhan kita. Amin. Semuanya tepuk tangan sama-sama dulu. Aku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku.
kehidupan kami. Kehidupan kami ada di dalam Engkau. Kami merasa tenang Tuhan. Sebab hadirat-Mu yang memberikan sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kami. Tuhan, kami mau mendekat kepada Engkau. Kami bersyukur kami boleh memuji, menyembah Engkau. Sebab Engkau Tuhan, satu-satunya yang layak untuk kami puji, kami sembah. Ku berdiri
indah di dalam hadirat-Mu. Shalama Yesu, Kiriarana Ramana Yesu. Kau yang bertahta di tempat ini, Kau yang penuhi, Kau yang segarkan. Syaramatana, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain, Tuhan. Hadirat-Mu tempat kerinduan kami. Mulianya. Mari angkat tanganmu, katakan. Hadirat-Mu, kami bait-Mu, kami bait-Mu, memuja-Mu, memuja-Mu. Di
Bapa, kami merasakan hadirat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Tidak ada tempat yang paling indah di dunia ini selain di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kami sebagai umat-Mu Tuhan, rindu selalu masuk ke dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau hadir bersama dengan kami. Berkatilah ibadah kami ya Tuhan, dari awal hingga akhirnya. Firman yang disampaikan Tuhan akan merema dalam hati kami dan mengubahkan hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah firman yang disampaikan adalah firman yang menjadi kekuatan dan merubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat hadirat-Mu Tuhan. Apapun keadaan kami mau katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Terima kasih Bapa. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, amin. Kita bersyukur pada hari ini kita bisa memuji dan menyembah Tuhan. Karena kita percaya dalam hadirat Tuhan ada perubahan yang terjadi. Hidup kita tidak akan sama lagi ketika kita datang ke tempat ini dan pulang nanti dari tempat ini Bapak Ibu. Itu menjadi iman percaya kita kepada Tuhan. Sungguh sukacita bisa melihat Bapak Ibu Saudara yang bisa bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kami sangat bersyukur bahwa Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang melangkah dengan iman di tempat ini. Kita percaya ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, ada perkara-perkara besar yang terjadi di tengah-tengah kita. Amin. Pada kesempatan ini Bapak Ibu, izinkan kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Apabila ada, mohon kesediaannya untuk mengangkat tangan. Ya, ada di sebelah kiri. Mohon angkat tangan Bapak Ibu tetap. Apakah ada? Ya, di sebelah kanan saya juga. Ya, terima kasih buat kehadirannya. Akhir kami akan memberikan informasi lebih lanjut terkait dengan gereja kita. Seperti yang luar biasa Bapak Ibu, kita akan menyambut saudara kita dengan sambutan yang hangat dan luar biasa pada hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Welcome home. Welcome home. Welcome home. Sukacita menyambutmu berada di sini. Welcome home. Haleluya, haleluya. Ya, kami berharap Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir untuk minggu kedepannya bisa bersama dengan kami kembali. Kita bisa bertumpu dan bersama di dalam Tuhan dan lebih lagi masuk ke dalam hadirat-Nya. Informasi lebih lanjut, gereja kita Mawar Saron adalah gereja sel yang apostolik dan profetik. Sebagai gereja sel, kita memiliki wadah atau komunitas pengembalaan yang dinamakan Connect Group. Atau juga sering disebut CG. Di dalam CG, Bapak Ibu akan mengalami perubahan hidup karena Bapak Ibu akan digembalakan dan dimuridkan dengan baik. Serta di dalam Connect Group juga, Bapak Ibu bersama dengan member yang ada akan saling mendoakan, saling menguatkan satu sama lain. Mari Bapak Ibu Saudara yang belum tergabung di dalam CG untuk bisa menghubungi kami di nomor WA yang tertera di layar kaca Anda, agar kami menghubungkan Bapak Ibu Saudara ke CG-CG yang terdekat dengan lokasi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami rindu Bapak Ibu boleh menghubungi kami, agar kita nantinya bisa bertumbuh bersama di dalam CG. CG kita saat ini dilaksanakan secara online, dan CG kita ada di hampir di semua kota di Pulau Sumatera. Jadi silakan lihat CG-CG yang terdekat dengan Bapak Ibu Saudara. Informasi selanjutnya, kami terus menghimbau kepada Bapak Ibu Saudara
yang mengikuti ibadah onsite di GMS Medan agar tetap menerapkan protokol kesehatan, ya, tetap memakai masker dan menjaga jarak selama ibadah berlangsung. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kita akan menyaksikan pengumuman untuk minggu depan melalui multimedia berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah onsite GMS Medan minggu depan akan dilayani oleh Pastor Philip Mantova secara live streaming dengan tema Mengatur Pemberian, Menata Hati. Ibadah ini akan ditayangkan mulai pukul 10 pagi dan dapat diakses sepanjang hari melalui YouTube GMS Sumatera atau melalui website gms.church/streaming/Sumatera. Untuk mengikuti ibadah onsite AOG di GMS Medan, wajib memesan tiket melalui aplikasi GMS Church. Pendaftaran dibuka mulai hari Senin setiap minggunya. Satu akun dapat memesan maksimal 2 tiket. Mari, persiapkan hati menyambut perjamuan kudus minggu depan. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah online, dapat menyiapkan sepotong roti atau biskuit dan anggur, atau bisa diganti teh atau air putih. Persiapkan penaburan terbaik untuk mendukung pembangunan dan misi 50 gereja atas Pulau Sumatera. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah online, dapat memberikan persembahan dengan mentransfer ke nomor rekening yang tertera. Tersedia juga fasilitas QRIS untuk memudahkan jemaat dalam memberi persembahan. Silakan scan QRIS yang ada di layar atau di sign edge yang ada di area entry hall. Mengajak seluruh CG GMS Sumatera untuk berdoa di Spirit of Prayer dengan tema My Shepherd bersama Pastor Maxi Edward pada hari Jumat 19 Maret pukul 7 malam melalui YouTube GMS Sumatera. Jemaat juga dapat menulis kesaksian doa dan permohonan doa melalui kolom live chat saat acara berlangsung. Yang kedua, mau gembala yang baik bedanya pakai hati kok. Cek 1, 2, 3. Area sebelah kanan, tetapi belum masuk ke. Sudah standby, kita akan segera mulai. 3, 2, 1. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus. Punya gembala yang baik, Engkau gembala yang baik, takkan kekurangan aku. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, Engkaulah gembalaku, aku gak butuh apa-apa lagi. Berikut adalah cara pendaftaran online Servolution. Pastikan Anda telah memiliki akun yang terverifikasi di aplikasi GMS Church versi terbaru. Pilih Event Servolution di bagian Apps. Pilih Authorize akun untuk menghubungkan data Anda dengan pendaftaran Servolution. Perhatikan syarat dan ketentuan umum untuk mengikuti Servolution, dan pastikan data Anda sudah benar sebelum melanjutkan dengan memilih ya dan register. Pilih ibadah yang biasa Anda hadiri, lalu pilih bidang pelayanan yang Anda ingini. Pilih waktu interview yang tersedia dan pilih lanjut. Selanjutnya, lengkapi form pertanyaan sesuai dengan pandangan Anda. Setelah itu, pilih submit. Review kembali data yang Anda tulis sebelumnya. Jika sudah benar, maka pilih OK. Konfirmasi registrasi Anda akan muncul di aplikasi, dan Anda juga akan menerima konfirmasi registrasi di email terdaftar. Anda dapat kembali melihat langkah-langkah pendaftaran Servolution melalui Instagram GMS Medan. Bagi jemaat yang membutuhkan layanan hamba Tuhan untuk konseling dan didoakan, dapat menghubungi nomor call center yang tertera
Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, katakan haleluya. Kami menyembah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Sekali lagi kita katakan, ku sembah Engkau, Tuhan. Haleluya. Allah yang perkasa. Yes, Lord. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku.
hanya Engkau satu-satunya pribadi dalam hidup setiap kami, Tuhan. Biarlah hati kami tertuju hanya kepada Engkau saja, bukan segala hal yang ada di sekeliling kami. Biarlah kami melihat wajah-Mu, muka dengan muka, dan kami meresponi panggilan-Mu dalam hidup setiap kami. Biarlah Tuhan yang menyertai, memimpin seluruh kehidupan kami. Tuhan, Engkau berharga bagi setiap kami. Dan setiap kami berharga di mata-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu Engkau memanggil, memilih setiap kami satu demi satu Tuhan, detil sekali. Melihat kedalaman hati setiap kami, Tuhan mengasihi setiap Anda. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Engkau tidak pernah membeda-bedakan setiap kami. Justru Tuhan yang bawa kami untuk diangkat menjadi pribadi yang mulia dan berharga. Terima kasih Tuhan buat pagi hari, siang hari ini, dan sepanjang hari ini. Apapun aktivitas yang kami lakukan, kami mau belajar untuk mengutamakan pribadi-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Thank you buat PAW yang telah melayani. Thank you juga buat setiap para pelayan Tuhan yang hari ini antusias semangat melayani. Baik yang ada di backstage sana maupun sebagai multimedia, usher, fotografer, S-Pro. Semua melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Berikan tepuk tangan buat setiap mereka yang melayani Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ada sukacita dalam rumah Tuhan? Bisa katakan sebelah kanan kirinya, katakan, mari kita menikmati hadirat Tuhan. Ada salam dari gembala kita, Pastor Maxi dan Pastor Vena. Beliau berdua saat ini sedang berada di Surabaya untuk ada jadwal pelayanan di sana sekaligus ada jadwal meeting. Ada hari-hari ini padat banget, padat sekali di Surabaya. Beliau berdua melayani dan juga ada meeting secara khusus. Dan saya percaya kita semua juga berdoa agar pelayanan beliau pun juga jadi berkat. Dan ketika beliau berdua minggu yang akan datang akan kembali ke Medan, beliau membawa semangat yang luar biasa bagi setiap kita semua. Amin. Dan tentunya beliau tidak lupa juga untuk menyampaikan salam hangat dari Anda kepada para pemimpin di Surabaya, khususnya kepada Pastor Philip. Dan tentunya minggu depan juga kita akan diberkati oleh Pastor Philip ya, melalui live streaming. Dan pasti tentukan, siapkan hati Anda Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan saya percaya biarlah hari demi hari kita semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Hari demi hari kita semakin rindu melayani Tuhan. Rindu jadi berkat bagi banyak orang. Rindu lebih lagi kasih kita kepada Tuhan. Makin hari makin disempurnakan. Makin hari makin menjadi pribadi yang makin hari makin serupa seperti Kristus. Amin. Dan hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Kita bersama-sama, kita akan sharing firman Tuhan dengan tema melayani bagian dari pertumbuhan. Dan seperti tadi, seperti yang kalau Anda sudah mendapatkan informasinya, bahwa pada bulan Maret ini, khususnya pada tanggal 6 sampai 21 Maret, gereja kita sedang mengadakan Servolution. Kalau Anda cek di media sosial gereja kami, Gereja Mawar Sharon ini, tentunya Anda akan melihat bagaimana bahwa Servolution dibuka bagi seluruh jemaat Gereja Mawar Sharon, khususnya di Medan ini. Dan saya percaya Anda semua akan mengalami jamahan Tuhan, lawatan Tuhan lebih lagi. Baik Anda juga mengikuti ibadah ini secara online, welcome home, dan kita akan sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan juga membuat pertumbuhan kerohanian Anda sungguh semakin luar biasa. Amin. Kita buka sama-sama di dalam Efesus pasal 2 ayat 10. Melayani bagian dari pertumbuhan. Ketika saya merenungkan tema melayani dan dihubungkan dengan bagian dari Servolution ini, saya mendapatkan satu ayat firman Tuhan di dalam Efesus 2 ayat 10 ini.
Di sana dituliskan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kalau Anda perhatikan PowerPoint di layar Anda, kita bisa melihat bagaimana saya garis bawahi di sana kalimat pekerjaan baik, dan juga ada kalimat yang terakhir yaitu kita hidup di dalamnya. Ketika saya merenungkan ini, saya sampai pada satu kesimpulan bahwa dunia ini butuh Yesus. Katakan amin. Dunia ini butuh Yesus. Sejujurnya, dunia ini bukan butuh Anda dan saya. Dunia ini bukan butuh figur yang kelihatan, tapi dunia ini butuh Yesus. Karena figur yang kelihatan, para pemimpin-pemimpin dunia yang ada, katakanlah, itu semuanya adalah manusia. Dan semua yang namanya manusia penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kelemahan. Dunia ini butuh Yesus. Figur yang pasti, figur yang suci, figur yang penuh dengan kuasa. Karena dialah yang menciptakan Anda dan saya. Dunia ini butuh Yesus. Kenapa kok dunia butuh Yesus? Karena seluruh kehidupan manusia ini, ternyata Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata ada dua lubang dalam kehidupan manusia ini. Lubang yang pertama adalah lubang kasih. Setiap Anda dan saya, kita itu punya dua lubang dalam hidup kita. Lubang yang kita nggak tahu besarnya seberapa, tapi pasti ada yang besar, ada yang kecil. Lubang yang pertama adalah lubang kasih. Dan lubang yang kedua adalah lubang destiny atau tujuan. Dua lubang ini yang sanggup diisi oleh Yesus saja. Amin. Lubang kasih dan lubang destiny. Sejak pertama kali kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, detik ketika itu juga Tuhan menyatakan kasih-Nya dalam kehidupan setiap kita. Firman-Nya berkata, karena begitu besar kasih Allah bagi dunia ini, bagi manusia, sehingga Dia rela mengambil rupa sebagai manusia untuk menebus dan menyelamatkan seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Bagi barang siapa yang percaya kepadanya, hidupnya diubahkan. Karena lubang kasih dalam hidupnya telah tertutup. Barang siapa yang menerima Yesus, lubang kasih itu tertutup. Dan lubang destiny itu berjalan sedemikian hari, demikian rupa. Ketika kasih Yesus memenuhi kehidupan manusia itu, maka manusia tersebut akan tahu tujuannya Tuhan dalam kehidupan Anda dan saya, umat Tuhan yang ada. Sehingga firman Tuhan berkata, karena kita ini buatan Allah. Ya, siapa yang percaya kita ini semua adalah buatan Allah, bisa lambaikan tangannya. Amin. Setiap yang ada di dunia ini, makhluk hidup adalah buatan Allah. Sedangkan makhluk yang tak hidup, buatan manusia. Setiap Anda dan saya, apalagi manusia, diciptakan secara khusus sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Oleh karena itu dikatakan karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Setiap Anda dan saya tidak cukup hanya buatan Allah saja. Tetapi Anda dan saya, barang siapa manusia di muka bumi ini yang percaya kepada Yesus, maka hidupnya diciptakan dalam Kristus Yesus, dilahirkan baru dalam Kristus Yesus. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk nggak cuma berhenti diciptakan oleh Kristus Yesus, tidak cuma berhenti lubang kasih-Nya ditutupi, tapi ternyata dikatakan untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, Yesus mau, Anda dan saya hidup di dalamnya. Anda bisa letakkan tangan di dada Anda seperti ini.
Yesus katakan seperti ini ya. Yesus mau saya hidup di dalam pekerjaan yang baik. Amin. Setiap Anda dan saya berharga di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan pekerjaan yang baik, yang itu berbeda satu dengan yang lain. Nah, pekerjaan yang baik yang dimaksudkan ini adalah apa? Pekerjaan yang baik ini adalah seluruh kehidupan Anda dan saya. Seluruh kehidupan kita sebagai manusia, sebagai ciptaan yang baru. Keseluruhan apa yang kita lakukan baik di dalam keluarga Anda, apa yang Anda lakukan di dalam pekerjaan Anda sebagai business owner, Anda sebagai guru, Anda sebagai dokter, Anda sebagai pengacara, Anda sebagai pekerja profesional, karyawan, staf ataupun manajer, ataupun ibu rumah tangga, apapun profesi Anda, itu adalah seluruh kehidupan kita. Itu adalah pekerjaan yang baik. Seluruh kehidupan Anda, termasuk pergaulan Anda, hubungan komunikasi Anda dengan teman-teman, ataupun relasi bisnis yang lainnya. Seluruh kehidupan Anda adalah mimbar Anda. Seluruh kehidupan Anda itu adalah pekerjaan Anda. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu, mari kita perhatikan dengan seksama untuk area ini. Tuhan menyediakan pekerjaan yang baik dalam kehidupan Anda dan saya. Apapun yang Anda lakukan, itu adalah mimbar Anda. Mimbar di sini bukan hanya berbicara, oh pendeta, pengkhotbah, mimbarnya ini. Nah, Anda ketika di kantor Anda, ketika Anda duduk di meja kantor Anda, itu adalah mimbar Anda. Ketika Anda ada di keluarga Anda, di meja makan, kumpul dengan istri dan anak-anak Anda, itu adalah mimbar Anda. Anda sebagai ibu rumah tangga, ketika Anda menemani anak Anda belajar, ketika Anda mungkin sedang melakukan aktivitas rumah tangga yang lainnya, itu juga adalah mimbar Anda. Dan Tuhan ingin kita melakukan pekerjaan yang baik, agar nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Saya akan bahas lebih lanjut lagi apa yang dimaksud pekerjaan yang baik itu. Tetapi pada konteks hari ini, saya ingin mengerucutkan pada area bagaimana kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai umat Tuhan, jemaat gereja Mawar Syaron, bagaimana kita sebagai jemaat gereja Mawar Syaron, kita pun aktivitas kita di dalam gereja ini, itu pun juga Tuhan memanggil setiap Anda dan saya untuk melakukan pekerjaan yang baik. Yesus ingin agar setiap kita umatnya hidup dalam pekerjaan yang baik itu. Amin. Dan ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, di sana dikatakan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dan ketika saya merenungkan Tuhan, apa bagian dari setiap kita ketika kita melakukan pelayanan itu? Melakukan pekerjaan yang baik itu? Apa dampaknya bagi hidup kita? Bagi hidup manusia, bagi hidup umat Tuhan yang melakukan pekerjaan yang baik itu. Ternyata tidak lain tidak bukan adalah pertumbuhan dalam kehidupan Anda dan saya. Coba kita flashback. Beberapa waktu yang lalu, 1 bulan atau 2 bulan atau 1 tahun atau 5 tahun yang lalu. Kita bandingkan dengan kehidupan Anda saat ini. Kita membandingkan kehidupan kita saat ini. Pasti kita melihat bahwa ternyata dulu saya tidak ngerti apa-apa. Ternyata sekarang saya lebih tahu. Tapi bukan berarti sudah tahu semuanya. Karena yang maha tahu hanyalah Tuhan saja. Kita lebih mengerti, kita lebih tahu, kita lebih dewasa. Setiap tahun kita merayakan happy birthday to you, happy birthday to you. Kita merasakan bahwa kita bandingkan tahun yang lalu.
ternyata saya lebih dewasa hari ini. Ternyata saya lebih berdampak bagi sekeliling kita. Hal ini ketika saya merenungkan hal ini, saya terbawa kepada satu orang tokoh di Alkitab. Tokoh ini luar biasa sekali, karena ketika saya merenungkan tokoh ini, ternyata dia adalah pemimpin pertama yang memimpin sekian ratus ribu orang waktu itu. Jadi pemimpin ini masih belum zamannya Daud. Kalau Daud sudah memimpin dari 400 orang menjadi 300 ribu tentara-tentara yang luar biasa. Tapi pemimpin ini adalah pemimpin yang pertama kali ketika Anda baca di kitab Taurat yang ada, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, dan Ulangan, Anda menemukan satu tokoh yang luar biasa ini, namanya Musa. Kita akan lihat bersama tentang Musa ini. Musa adalah seorang yang luar biasa. Dia adalah keturunan Ibrani, dan ketika ada di waktu itu Musa hidup di masa-masa bangsa Israel berada di dalam wilayah negara atau kerajaan Mesir waktu itu. Musa hidup di sana, dan Musa melihat bahwa keluarganya, kaumnya ternyata mengalami penindasan oleh kerajaan Mesir. Singkat cerita, Musa dipanggil oleh Tuhan, dan lebih dahulu dia merasa terpanggil ingin membela kaum sebangsanya. Sehingga Musa pun mengambil inisiatif untuk mengambil panggilan Tuhan itu dalam hidupnya untuk menyelamatkan bangsa Israel. Musa ini adalah keturunan bangsa Israel ketika ada di Mesir waktu itu. Awal ceritanya adalah hanya 70 orang yang pergi ke Mesir. Yang waktu itu adalah Yakub, memimpin bangsa Israel, memimpin keturunan-keturunannya. Yakub dengan anak-anaknya dibawa menuju ke Mesir karena ada kelaparan di negara, di tanahnya Abraham waktu itu. Singkat cerita, akhirnya selama 430 tahun dari Yakub, kemudian Yusuf ada di sana. Kalau Anda lihat Kejadian, di mana Yusuf menjadi tangan kanannya Fir'aun waktu itu ya, Raja Mesir waktu itu. Yusuf jadi penguasa nomor 2 di Mesir. Dan akhirnya Yusuf pun meninggal di Mesir. Di masa-masa Yusuf berada di Mesir, pemerintahan Mesir semua mengagumi, salut, tunduk kepada Yusuf. Tapi setelah Yusuf meninggal, mulailah penjajahan, mulailah penindasan terhadap bangsa Israel waktu itu. 430 tahun. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selama 430 tahun itu, bangsa Israel berkembang. Dari yang awalnya 70 orang menjadi 600 ribu, itu pun prianya saja. Pria-pria dewasa. Belum terhitung istri, perempuan-perempuan, dan anak-anak yang ada. Anda bisa bayangkan, Musa menjadi pemimpin dari bangsa Israel untuk memimpin segerombolan besar 600 ribu pria-pria dewasa, belum terhitung perempuan dan juga anak-anak. Memimpin itu untuk keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Dari tanah Mesir menuju ke negerinya Israel. Anda bisa bayangkan dia pemimpin yang luar biasa. Namun ternyata sebelum Musa mengambil panggilan tersebut, ternyata saya menemukan Musa pun manusia biasa. Musa sama seperti Anda dan saya. Karena kenapa? Ketika Tuhan memanggil Musa untuk pergi menyelamatkan bangsa Israel, memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Musa punya sanggahan-sanggahan kepada Tuhan. Musa punya 5 alasan besar yang disampaikan kepada Tuhan untuk agar Tuhan tidak memilih Musa. Agar Tuhan tidak memanggil Musa. Kita lihat bersama, Anda bisa catat saja,
Saya akan bacakan di dalam Keluaran 3 ayat 11. Ini sanggahan pertama Musa. Dikatakan, tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Itu sanggahan Musa yang pertama. Anda bisa catat di layar, saya tuliskan di sana ayatnya. Keluaran 3 ayat 11, lalu Keluaran 3 ayat 13 dituliskan seperti ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Musa sekali lagi bertanya-tanya. Lalu sanggahan yang ketiga, di dalam Keluaran 4 ayat 1, dikatakan demikian, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Itu sanggahan Musa yang ketiga. Yang keempat, dikatakan di dalam Keluaran 4 ayat 10, ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Ayat yang ke-13, terakhir kali Musa menyanggah Tuhan. Dikatakan demikian, ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Bayangin, Tuhan secara personal memanggil Musa. Anda bisa bayangkan seandainya kalau Anda yang dipanggil oleh Tuhan. Apa respon Anda? Seharusnya ya, kalau saya pikir-pikir, kalau Musa responnya, ya Tuhan, ini aku, utuslah aku. Tuhan gak berbicara sampai 2 pasal. Berargumen, berdebat dengan Musa. Kalau seandainya Musa berkata, ya Tuhan, aku mau. Sertai aku karena aku gak bisa apa-apa. Selesai. Dan Musa langsung dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tapi kenapa kok firman Tuhan menuliskan? Musa punya banyak alasan kepada Tuhan loh, yang telah menampakkan muncul di dalam semak belukar yang tidak terbakar itu. Ketika saya merenungkan, ternyata Tuhan mau mengajarkan kepada Anda dan saya, bahwa kita ini juga manusia biasa. Musa juga manusia biasa. Tapi Musa akhirnya meresponi panggilan Tuhan, dan di sanalah detik ketika Musa meresponi panggilan Tuhan, pemakaian Tuhan di atas hidupnya. Detik ketika itu juga terlihat bagaimana pengurapan Tuhan bekerja dengan luar biasa di dalam kehidupan Musa. Kalau Anda perhatikan, di PowerPoint yang saya siapkan ini, Anda pasti mengenal Musa dengan 10 tulah yang dia ucapkan kepada bangsa Mesir. Ya bukan? 10 tulah ini saya tuliskan di sini. Dikatakan tulah pertama, air jadi darah. Tulah kedua, katak. Tulah ketiga, nyamuk. Tulah keempat, lalat pikat. Tulah kelima, penyakit sampar pada ternak. Tulah keenam, barah. Penyakit barah, luka-luka pada orang-orang Mesir waktu itu. Tulah ketujuh, hujan es. Tulah ke-8, belalang. Tulah ke-9, gelap gulita. Tulah ke-10, anak sulung Mesir mati. Dibunuh semuanya oleh Tuhan. Kalau kita perhatikan 10 tulah ini, seolah-olah ini semua perbuatan tangan Tuhan. Ya memang ini adalah perbuatan tangan Tuhan, tapi melalui Musa. Dan kalau Anda baca ya, nanti saya kasih PR kepada Bapak Ibu Saudara di rumah. Anda baca dari Keluaran 7 sampai Keluaran 12. Keluaran pasal 7 sampai Keluaran pasal 12. Anda baca dengan detail dan Anda akan terkesima. Anda akan terkagum-kagum pada pengurapan Tuhan. Karena kenapa? 3 tulah pertama, yaitu ketika air jadi darah, katak dan nyamuk. 3 tulah ini, itu terjadi ketika Musa berkata kepada Harun, supaya Harun menyentuhkan tongkatnya Harun kepada baik itu air, baik itu debu tanah, maka terjadilah tulah di seluruh bangsa Mesir pada waktu itu. Perhatikan ya,
3 tulah pertama, Musa mendapatkan firman Tuhan untuk berkata kepada Harun, sentuhkanlah tongkatmu Harun kepada air, kepada sungai, kepada setiap tempat-tempat yang ada, kepada debu tanah jadi nyamuk. Itu 3 tulah pertama. Tapi kalau Anda perhatikan, dari tulah ke-4 sampai tulah ke-10, terjadi yang namanya eskalasi pengurapan Tuhan dalam kehidupan Musa. Eskalasi urapan Tuhan pada kehidupan Musa. Pemakaian pengurapan Tuhan bertambah dengan luar biasanya dalam kehidupan Musa. Dari tulah ke-4 sampai tulah ke-10, Musa tidak lagi berbicara kepada Harun. Musa tidak lagi ngomong kepada Harun, memerintahkan Harun untuk menyentuhkan tongkatnya. Tidak. Ketika dia mendapatkan firman Tuhan untuk melakukan mujizat, melakukan tulah itu, Musa hanya cuma berdoa, Musa berseru, lalu Musa mengembangkan tangannya, terjadilah tulah. Kalau Anda perhatikan dari tulah ke-4 sampai tulah ke-10, Tuhan bekerja dengan luar biasa melalui Musa seorang. Jadi tidak ada lagi perantaraan Harun. Melalui Musa pribadi, Musa berdoa berseru. Dan yang paling keren sih menurut saya ya, ini versi Anda dan saya mungkin berbeda-beda. Ketika saya merenungkan di sini, yang menurut saya paling keren adalah tulah ke-7, yaitu di mana terjadi hujan es. Karena kenapa? Ketika saya baca gini, wah keren sekali ya. Musa cuman bagaimana Bapak Ibu Saudara? Musa nggak ngomong banyak perkataan. Musa cukup mengembangkan tangannya. Hujan es jadi. Menghancurkan segala ternak yang ada di ladang, panen-panen semua dihancurkan ketika Musa mengembangkan tangannya demikian. Hujan es yang luar biasa turun atas bangsa Mesir. Dan ketika Musa mengembangkan tangannya sekali lagi, hujan es berhenti. Saya bayangin gitu ya, wow, berarti film Frozen itu meniru Musa. Nah, bercanda ya. Jadi demikian, wow, keren banget Tuhan. Tuhan pakai Musa. Yang awalnya 5 sanggahan itu diucapkan oleh Musa. Bahkan ada perkataannya, Tuhan aku ini gagap. Aku ini gak pandai bicara. Berapa banyak di antara Anda Bapak Ibu Saudara, yang seringkali ketika ada panggilan dalam hati Anda untuk melayani Tuhan, Anda berkata demikian, sorry, saya nggak ahli, saya nggak punya skill, sorry, kemampuan saya pas-pasan, sorry, takutnya aku ini hanya emosi sesaat, takutnya hanya ikut-ikutan, lihat teman saya melayani sebagai usher, mau ikut-ikutan mau melayani sebagai dekorasi contohnya, ikut-ikutan karena nggak ada waktu. Melayani sebagai PAW, ikut-ikutan kan suaraku kan, ya oke lah, oke pas di kamar mandi. No, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Atau mungkin bahkan, Anda sering kali ketika ada panggilan tersebut, Anda berkata demikian, iya sih, dulu aku pernah pelayanan itu, dulu aku antusias, tapi karena mengalami sesuatu, entah itu sesuatunya apa, dikecewakan, atau hal-hal yang lain, masalah, saya tidak ngerti, jadi sekarang nggak usah pelayanan lagi lah, saya jadi jemaat biasa saja. Yang penting kan, Tuhan tahu hati saya pada Tuhan. Yang penting kan saya datang ibadah hari Minggu. CG juga aktif kok CG. Yang penting kan, Tuhan tahulah hati saya. Saya rajin kok mengembalikan persepuluhan.
Saya memberikan persembahan kok dengan hati penuh sukarela. Yang penting kan begitu. Gak perlulah. Itu sih dulu. Atau mungkin Anda berkata, iya, dulu sih waktu masih muda, andai kata sekarang usiaku juga masih muda, aku maulah melayani. Pegang kamera, berdiri seperti ini terus, sepanjang 2 jam, 1 jam setengah. Ini terus ya. Maulah. Tapi sekarang kan usiaku berapa? Dalam kerajaan sorga, tidak kenal usia. Saya teringat lagu yang populer ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Betul ya? Artinya apa? Berapapun usia Anda, harus jadi berkat. Harus melayani Tuhan. Bahkan sampai, saya kagum sih, ada salah satu pelayanan di FLC, banyak orang-orang berusia di sana. Saya di sini bukan promosi ya, bukan pesan sponsor, enggak. Tapi ada kok beberapa di Asyir juga pelayan Tuhannya, volunteernya udah berusia, tapi mau melayani. Bahkan beberapa saya pernah sampai akhir hidup orang itu masih tetap melayani. Dan saya melayani di ibadah penghiburannya, memorial service. Saya bisa merasakan waktu itu, sorga itu tepuk tangan, berdiri semuanya, berdiri tepuk tangan. Pahlawan yang luar biasa. Pelayan Tuhan yang ajaib, yang luar biasa. Setiap kali saya mengingat beberapa pelayan-pelayan Tuhan yang seperti itu, dalam hati cuman bisa ngomong sambil sedih, terharu, Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Gak cuman sampai putih rambut, tetapi bahkan sampai hembusan nafas terakhir. Di ranjang rumah sakit pun, aku masih bisa melayani Tuhan, menguatkan orang. Amin. Melayani bagian dari pertumbuhan. Kalau Anda terpanggil, anak-anak muda, berkreasilah. Selagi usia Anda masih muda, berkreasilah. Tetapi kalau Anda saat ini di usia tua, menginspirasilah hidup Anda. Amin. Amin. Bapak Ibu jemaat dikasihi Tuhan. Bagaimana sikap kita melayani itu menentukan seberapa hadirat Tuhan menyertai dalam kehidupan Anda dan saya. Ketika Musa, sikap hatinya, Tuhan melihat bahwa Musa sungguh-sungguh mau dipakai Tuhan dengan luar biasa. Maka di sanalah detik ketika hati Musa Tuhan lihat, hadirat Tuhan mulai menyertai, mengurapi Musa dan terjadi peningkatan demi peningkatan pemakaian Tuhan. Apa yang perlu kita pelajari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Ketika melayani, hadirat Allah itu menyertai. Amin. Katakan bersama saya, ketika melayani, hadirat Allah menyertai. Oleh karena apa? Oleh karena apa kok hadirat Allah itu menyertai barang siapa yang melayani? Bukan oleh karena Anda dan saya hebat. Enggak ada hebatnya manusia ini. Tapi Tuhan menyertai Musa oleh karena namanya. Tuhan mengurapi, menyertai Anda dan saya ketika melayani. Tadi CLV melayani memimpin puji-pujian masuk dalam hadirat Tuhan. Bukan oleh karena CLV hebat, memang CLV hebat, suaranya saya nggak sanggup kayak CLV.
Tapi bukan oleh karena itu, tapi oleh karena Tuhan yang menyertai, Tuhan yang mengurapi, oleh karena namanya mau dinyatakan dalam kehidupan GLV, dalam kehidupan Anda dan saya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yuk, ada 3 hal yang perlu kita pelajari hari-hari ini. Bagaimana agar pengurapan Tuhan, pertumbuhan kerohanian kita ini mengalami peningkatan demi peningkatan. Ketika kita melayani, pertumbuhan terjadi dalam kehidupan Anda dan saya. Melayani bagian dari pertumbuhan Anda. Bagaimana sikap hati kita ketika kita melayani? Agar pertumbuhan itu terjadi dalam kehidupan Anda dan saya. Yang pertama, belajar untuk taat. Sederhana, kelihatannya sederhana. Belajar untuk taat. Taat ini kalau dibolak-balik, kata-katanya taat. T-A-A-T. Dibalik-balik lagi ya taat. Jadi mau nggak mau ya tetap harus taat. Ketika ada panggilan dari Tuhan, belajarlah untuk taat. Belajarlah untuk menerima, ya Tuhan, ini aku, utuslah aku. Aku mau Tuhan, aku mau melayani. Sekalipun aku harus berlatih, ikut training sedemikian rupa. Ya Tuhan, aku tetap mau. Apa yang perlu kita pelajari yang kedua? Belajar rendah hati. Belajar untuk rendah hati, artinya apa belajar untuk rendah hati itu? Mau untuk dibimbing, mau untuk diajar, mau untuk dituntun, bahkan mau untuk ditegur. Itu rendah hati. Saya salut dengan setiap Anda para volunteer yang sudah melayani hari-hari ini. Kalau saya lihat latar belakang Anda, ternyata Anda adalah seorang business owner. Ada juga seorang manajer di dalam perusahaannya. Ada juga seorang direksi dalam perusahaannya. Ada juga kepala bagian, kepala departemen tertentu. Saya lihat latar belakang Anda satu persatu, saya kenal dengan siapa ini, siapa itu. Pak Rejoice, Pak Willy, Cik Karni, Cik Elvi, Sam yang pegang kameramen. Anda itu orang-orang yang luar biasa di marketplace. Tapi Anda mau. Oh, what a wonderful church. Anda mau belajar untuk rendah hati. Anda mau belajar untuk ditegur, diajari, diingatkan. Dan Tuhan pakai Anda yang volunteer-volunteer ini. Diurapi Tuhan dengan luar biasa. Anda nggak menuntut untuk diperhatikan kondisi Anda. Saya akan sampaikan itu di ibadah berikutnya nanti. Anda nggak menuntut. Padahal Anda punya banyak. Pusing pikiran Anda dengan bisnis Anda mungkin. Tapi ketika jadwal melayani, Anda, iya, aku siap melayani. Dan ketika Anda melayani, Tuhan melayani pekerjaan Anda. Dan ketika Anda selesai melayani, Anda pulang, Anda menangani pekerjaan Anda melihat bahwa ternyata kok tiba-tiba ini muncul. Wow, itu semua bukan oleh karena Anda, hai para volunteer, oleh karena Tuhan. Yang memakai seperti Tuhan memakai Musa, pengurapan eskalasi terjadi dalam kehidupan Musa, terjadi juga dalam kehidupan Anda. Melayani itu selalu mengikis zona nyaman. Belajar yang ketiga, yang perlu kita pelajari. Belajar keluar dari zona nyaman. Kristus tidak ingin anak-anaknya tidak bertumbuh. Yesus tidak ingin anak-anaknya tidak bertumbuh. Oleh karena itu, Yesus mengajarkan kepada kita semua untuk melayani. Di dalam Roma 6 ayat 13b dikatakan demikian. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Roma 6 ayat 13b ini berkata kepada setiap kita
anak-anak Tuhan, bahwa kehidupan Anda akan dipakai oleh Tuhan menjadi senjata kebenaran di tangannya. Oleh karena itu, mari persiapkan diri Anda lebih lagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Gereja Mawar Sharon bukan hanya memunculkan moto saya beribadah dan saya ber-CG saja, tapi saya melayani. Karena kenapa? Karena melayani itu membawa pertumbuhan kerohanian dalam kehidupan Anda. Amin. Katakan bersama dengan saya, melayani adalah bagian dari pertumbuhan kerohanian saya. Sejauh mana Yesus terlibat dalam kehidupan Anda, menentukan seberapa efektif Anda dalam pekerjaan Tuhan ini. Ketika Anda melibatkan Yesus lebih lagi, tentu hal itu akan memunculkan sebuah kerinduan untuk melayani. Bagi saya nih ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi saya secara pribadi, menurut saya ada bedanya antara menjadi berkat dengan melayani. Ketika melayani orang di luar gereja, di luar lingkup gereja Mawar Sharon, di luar CG, ini menurut saya nih secara pribadi, itu menurut saya, bagi saya, itu jadi berkat. Itu bukan melayani. Contohnya ketika saya dipanggil untuk melayani persekutuan di kantor tertentu. Saya tidak menanamkan dalam diri saya sedang melayani, enggak. Tapi saya sedang jadi berkat di luar sana. Saya memberkati setiap karyawan-karyawan tersebut. Dengan firman Tuhan atau bahkan mungkin bila perlu mendoakan. Ini bagi saya. Dan ketika saya melayani di gereja ini, di gereja Mawar Sharon, ketika saya melayani di CG, di sanalah saya bukan hanya jadi berkat, saya bukan hanya berguna bagi orang lain, bagi jemaat, bagi umat Tuhan, enggak. Tapi ketika saya melayani di rumah Tuhan ini, di gereja Mawar Sharon, ketika saya melayani di CG, di sanalah saya mendapatkan dampak yang lebih luar biasa. Pertumbuhan kerohanian dalam kehidupan saya. Jadi saya menanamkan prinsip dalam hati saya ketika saya ada di dalam gereja ini. Yang pertama, saya dapat terlebih dahulu. Sebelum saya berguna, berdampak bagi orang lain. Tapi saya dapat terlebih dahulu. Karena kenapa? Ketika saya melayani di gereja ini, saya mendapatkan teguran. Saya mendapatkan ajaran. Saya mendapatkan tuntunan. Saya belajar untuk rendah hati. Saya belajar untuk taat. Saya belajar untuk keluar dari zona nyaman. Karena ketika saya melayani di luar gedung gereja ini, saya tidak mendapatkan hal itu. Karena mereka tidak mengenal saya. Dan mereka tidak tahu saya siapa. Mereka ketika saya datang ke persekutuan doa tertentu, ketika dapat undangan dan Pastor Maxi memberikan kepada saya untuk melayani di sana, mereka welcome sekali. Tapi ketika saya di gereja ini, saya sama dengan Anda. Amin. Saya sama dengan Anda. Saya juga ditegur, saya juga dibimbing, saya juga dituntun. Justru ketika saya melayani di gereja ini, saya merasakan Tuhan mengurapi saya lebih lagi. Tuhan pakai kehidupan saya lebih lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang bertumbuh rohaninya pasti nggak tahan untuk tidak melayani. Orang yang bertumbuh rohaninya, dia pasti akan pengen untuk melayani. Dan orang yang melayani, pasti rohaninya makin bertumbuh. Firman Tuhan membuktikan. Musa buktinya.
Musa melayani, ya Tuhan, aku mau pakai. Sekalipun kemarin aku sudah menyanggah Engkau 5 kali, tapi kali ini saya mau Tuhan. Dan ketika Musa melayani, pengurapan Tuhan terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Anda melayani, mungkin Anda berpikir, oh iya, melayani di gereja tentunya sangat sekali menguntungkan, sangat sekali mendukung, membantu gereja. Tapi sebenarnya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Anda punya pemikiran seperti itu, sebagian memang benar. Karena ketika Anda melayani tentunya ada pos-pos pelayanan yang sudah terisi oleh para volunteer yang ada. Tetapi lebih daripada itu, sesungguhnya kitalah yang butuh untuk melayani. Sesungguhnya Anda dan sayalah yang butuh untuk melayani. Karena kenapa? Bukan berarti gereja ini kekurangan volunteer, sehingga membuka Servolution. Enggak. Tetapi karena gereja Mawar Sharon peduli dengan pertumbuhan kerohanian Anda dan saya. Gereja Mawar Sharon peduli dengan pertumbuhan kerohanian umatnya, jemaatnya. Gereja Mawar Sharon peduli, sehingga maka Gereja Mawar Sharon memunculkan bukan hanya saya beribadah, bukan hanya saya ber-CG, tetapi saya harus melayani. Karena melayani itu bagian dari pertumbuhan kerohanian Anda dan saya. Ketika Anda melayani, Anda akan lihat bagaimana kehidupan Anda. Ternyata Anda belajar untuk taat. Anda bisa belajar untuk taat. Ketika Anda melayani, ternyata Anda bisa rendah hati. Ketika Anda melayani, ternyata Anda bisa melihat bahwa dulu itu aku itu sangat benci banget kalau harus bangun lebih pagi. Tapi sekarang Anda paling rajin datang untuk ke gereja untuk melayani. Amin. Ketika Anda melayani, Anda akan melihat bahwa aku butuh Tuhan. Sehingga ketika Anda melayani, Anda bisa merasakan dalam diri Anda, aku nggak bisa jalan sendiri. Anda mulai mencari Tuhan, Anda mulai mencari Tuhan, Anda mulai sungguh-sungguh dengan Tuhan, Anda mulai menjaga hidup dengan sungguh-sungguh. Ketika ada sesuatu yang mungkin memancing emosi Anda ingat, oh no. Aku harus melayani Tuhan. Aku harus jadi berkat bagi gereja Mawar Sharon, bagi teman-teman CG-ku. Aku harus jadi berkat bagi saudara-saudara seimanku di dalam rumah Tuhan ini. Oh no, aku nggak boleh begitu. Aku nggak boleh lagi sentuh-sentuh rokok. Aku nggak boleh lagi sentuh-sentuh minuman-minuman alkohol. Aku nggak boleh. Oleh karena bukan hanya untuk melayani Tuhan, tapi aku melayani umat Tuhan. Aku gak boleh lagi suka gosip oleh karena mulutku dipakai untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Untuk membawa hadirat Tuhan itu hadir kepada umat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yuk, kita butuh untuk melayani. Amin. Tutup Alkitab Anda. Kita akan naikkan sebuah pujian. Ini adalah sebuah pujian. Mungkin Anda pernah mendengarnya. Ini lagu-lagu Eagle Kids sering menyanyikannya. Tapi bukan berarti lagu ini bisa hanya dinyanyikan bagi anak-anak saja. Enggak. Tapi kalimatnya itu sangat menyentuh. Kalimatnya itu sangat pas sekali. Tepat sekali buat kehidupan kerohanian kita. Dikatakan, saya tulis, mungkin kalau Anda pernah tahu teksnya, katakan, I want to know you Lord. Saya ingin mengenal Engkau lebih lagi. You are a great big God. Engkaulah Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa. I am young and do not know a lot. Aku muda dan aku nggak tahu apa-apa. I do not know a lot. Aku nggak banyak tahu apa-apa. Sekalipun Anda mungkin usianya sudah berusia.
Tapi Anda tetap muda di hadapan Tuhan. Dan Anda tetap tidak tahu apa-apa. Oleh karena hanya Tuhanlah yang Maha tahu. Come and be my all. Datanglah, Engkaulah segala-galanya. I want to love you more. Aku mau mengasihi Engkau Tuhan lebih lagi. Giving you my life and all. Aku mau berikan seluruh hidupku. You die for me, you sacrifice. Engkau telah mati untuk menebus dosa, kelemahan, pelanggaran. Kau mengorbankan dirimu. I won't forget you, Lord. Aku tidak mau melupakan Engkau. I love you, Jesus. I will grow up knowing you. Aku mau bertumbuh mengenal Engkau. I love you, Jesus. I will grow up serving you. Aku mau bertumbuh melayani Engkau. I love you, Jesus. My life is saved by you. Hidupku Engkau selamatkan. I will never forget, never forget. Aku gak akan lupa. I will grow up knowing you. Aku mau bertumbuh mengenal Tuhan. Ketika Anda melayani, Anda akan kenal Tuhan lebih lagi. Anda akan kenal pribadinya lebih lagi. Dia pribadi yang lemah lembut. Dia pribadi yang powerful, berkuasa. Dan itu yang ingin dicurahkannya dalam kehidupan Anda. Mari kita pejamkan mata kita. Masih dalam posisi duduk. Singer akan menaikkan pujian ini. Anda nikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Kirana Maya. Want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know the Lord. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, your sacrifice. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus.
pada hari ini, ketahuilah satu hal, Tuhan mati bukan hanya sekedar untuk menyelamatkan kehidupan Anda, tapi Dia mau agar Anda hidup di dalam pekerjaan yang baik yang telah Tuhan sediakan bagi Anda dan saya. Kalau hari-hari ini masih banyak hal yang membuat Anda seperti Musa, Anda perlu bertobat. Gereja ini tidak butuh yang melayani hanya sekedar oleh karena talenta. Tapi gereja ini butuh jemaat Tuhan yang mau bertumbuh lebih lagi. Gereja ini rindu setiap Anda bisa bertumbuh lebih lagi dalam Tuhan. Bisa jadi semakin serupa seperti Kristus. Bukan self-center saja. Bukan hanya peduli dengan diri sendiri, apa yang bisa aku dapatkan, apa yang bisa aku dapatkan. Enggak. Tuhan mau Anda dan saya bisa melayani dengan sungguh-sungguh. Karena Dia ingin memakai hidup Anda. Oleh karena namanya itu yang harus dipermuliakan lebih lagi. Belajarlah untuk taat. Belajarlah untuk rendah hati. Belajarlah untuk keluar dari zona nyaman. Memang itu bukan diri Anda. Ketika Anda ditegur, Anda tentunya diri Anda adalah membalas, membela diri. Tapi sekali lagi, kita belajar seperti Yesus. Makin serupa seperti Kristus. Mau diarahkan, mau dibimbing, mau dituntun. Sekalipun sakit, tapi tetap mau jalan bersama Tuhan. Karena lihatnya pada Tuhan, bukan lihat pada diri sendiri. Tuhan mengurapi setiap Anda. Bagi Anda yang rindu, dipakai Tuhan, melayani Tuhan. Anda cukup letakkan tangan di dada Anda seperti ini. Bagi Anda yang mengikuti ibadah secara online, letakkan tangan Anda di dada seperti ini. Rasakan Tuhan berbicara dalam hati Anda. Tuhan mau Anda melakukan pekerjaan yang baik, yang Tuhan telah sediakan sejak ketika Anda lahir baru, sejak ketika Anda diciptakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Tuhan mengurapi setiap jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. I love you Jesus, I grow up knowing you. I love you Jesus, I grow up serving you. I love you Jesus, my life is saved by you. I'll never forget, I grow up loving you. I love Mari jemaat yang mengasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu, sama-sama naikkan pujian ini. knowing you. I love you Jesus, I grow up serving you. I love you Jesus, my life is saved by you. I never forget, I grow up loving you. Semua jemaat yang diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, Anda bisa memberikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Percaya apa yang telah disampaikan oleh Pak Fendi, itu sangat memberkati kita semua. Amin semua. Saya menulis statement dari beliau
kalimat yang disampaikan dari khotbah tadi. Yang ini juga bisa menjadi sebuah quote untuk kita. Luar biasa. Saya akan bacakan untuk kita semua ya. Tentu Anda tadi juga menulis ataupun mencatatnya. Orang yang bertumbuh kerohaniannya, pasti di dalam hatinya muncul keinginan untuk melayani Tuhan. Orang yang bertumbuh kerohaniannya, pasti di dalam hatinya muncul keinginan untuk melayani Tuhan. Berikutnya juga, apa yang disampaikan oleh beliau tadi, gereja peduli dan rindu agar Anda semua mengalami pertumbuhan kerohanian dan kemudian melayani Tuhan. Dari semuanya, apa yang telah disampaikan oleh Pak Fendi itu juga sangat memberkati. Dan tentunya ayo kita dorong semua Anda yang selama ini Anda sudah menyimpan kerinduan hati untuk melayani Tuhan. Cuman terpending terus, gak jadi-jadi. Nantilah. Ayo segera langkahkan kaki diri Anda untuk melayani juga. Nah, informasi mengenai Servolution itu sudah muncul di Instagram GMS Medan. Anda juga sudah mendapatkan BC dari CG Anda masing-masing. Segera daftarkan diri Anda, tentunya ada persyaratan-persyaratan yang harus Anda ikuti. Ya, Anda harus ada di dalam sebuah CG dan tentunya juga melalui rekomendasi dari pemimpin CG. Ayo Bapak Ibu semuanya, mari kita sama-sama melayani Tuhan ya. Hari ini kita punya visi 50 kota, visi 50 GMS di regional Sumatera. Dan dari Anda lah yang akan melayani. Dari Anda lah yang akan memberkati banyak orang-orang di luar sana yang satu waktu nanti mereka akan masuk ke GMS. Dan mereka melayani, mereka beribadah. Dan Anda lah melayani mereka semua. Ada amin semuanya? Amin ya. Jadi Anda bisa mendapatkan informasi dan segera daftarkan diri Anda di dalam Servolution. Karena tanggalnya dari 6 sampai 21 Maret. Dan Servolution kali ini registernya secara online. Online-nya itu ada di apps gms.church. Di apps Anda. Jadi segera Anda download juga aplikasi GMS Church-nya ya. Amin semuanya. Dan setelah doa berkat Anda dapat tetap duduk di tempat Anda masing-masing. Kita akan mendapat pengarahan tentang jalur kepulangan. Dan mari kita memberikan persepuluhan dan kita berdoa untuk persepuluhan ya. Bapak kami mengucap syukur untuk berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, Tuhan adalah gembala kami. Ketika kami punya Tuhan, maka kami punya segala-galanya. Terima kasih Tuhan, ketika kami memberi pun kami tidak pernah kekurangan. Dan ketika kami memberi ya Tuhan, mengembalikan persepuluhan, kami memberikan bukan dengan motivasi untuk mendapatkan imbalan atau apapun. Tapi hati kami tahu, kami memberi dengan sukacita. Kami memberi, kami mengembalikan persepuluhan dan persembahan kami karena cinta kami akan Engkau. Terima kasih Bapa. Dan seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama angkat tangan kita semuanya. Tuhan kami mengucap syukur untuk ibadah di hari ini. Terima kasih buat hadirat-Mu Bapa. Terima kasih buat setiap pujian penyembahan yang kami naikkan. Terima kasih lewat setiap doa-doa kami. Terima kasih dari kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar tadi Tuhan. Yang terus membawa iman kami, yang terus membangkitkan iman kami. Sehingga kami terus mengarahkan pandangan kami hanya kepada Engkau Bapa. Kami mengucap syukur. Kami tahu Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami. Kami tahu Tuhan persekutuan kami dengan Kau tidak pernah sia-sia Tuhan. Baik kami ada di tempat ini ataupun yang mengikuti secara online ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tahu seluruh kerinduan hati kami. Dan kami tahu Engkau adalah Bapa yang baik, Bapa yang tidak akan pernah meninggalkan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan seluruh jemaat yang mengasihi Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu, pulanglah dan bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih daripada Yesus Kristus, penghiburan dan tuntunan daripada Roh Kudus. Dan jadilah jemaat yang terus bertumbuh di dalam kerohanian dan jadilah jemaat yang terus melayani Tuhan sampai akhir hidup. Dan terimalah semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita.